Ya. Langsung kita tanyakan. Oke, nah ini penjelasan Adel ketika ditanya. Iya, KTP Bekasi. kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we ti ormas ya. Mas, Terus pelatihna Mang Adel. ada. Pelatih baris berbarisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Setiawan Matakuani ngalaporkeun ka DNT Catat itu ya. tersalah deui nyaeta ya aktor-aktor intelektual nama Nah. anggota DPR keneh ngan khusus di fraksi partai Yang PDIP. menolak Sedih tuh gua rasa. aneh. Terus itu istrinya sama anaknya apa nggak malu ya? Pasti Buat malu saya, Malu banget itu pasti. Nasib ya. Punya bapak seperti Ibu, itu ya. Nasib punya bapak dan suami yang kayak begitu. Yang sabar ya Bu, ya. Sabar. Yang sabar ya. Ini ujian. Ujian. Punya bapak kayak begitu. Alder versus netizen Indonesia. Kita tunggu sampai di mana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anak Pati. Nah, ada yang menarik di video kali ini. Kita akan membahas seperti biasa si Adel tak kodel-kodel gitu ya. Dimana si Adel tak kodel-kodel ini diundang lagi sama TV nasional gitu ya. Dimana TV nasional ini membicarakan tentang seperti biasa barak militer gitu ya. Tapi ada yang menarik gitu ya, di video selanjutnya ada yang mengetahui bahwa si Adel ini ada kaitannya dengan Ono Surono gitu ya. Bahkan Ono Surono pun akan memberikan pengacara terbaiknya gitu katanya. Nah, ada yang menarik lagi, pada tahun 2016 gitu si Adel ini pernah melaporkan mantan presiden yang ke-6 gitu ya, SBY pada saat itu gitu ya. Nah, mengatasnamakan HMI. Nah, menarik juga gitu ya. Kita akan saksikan seperti apa videonya gitu ya. Penasaran juga. Oke, lanjut aja. Langsung aja kita menuju video tersebut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Langsung aja. Check it out. Sama si bapak yang pakai Oke, baju apa merah ini ini. si Mbak ini? Kenal tuh? Bapak itu namanya Adel. Dia adalah salah satu wali murid yang menolak keras tentang kebijakan Kang Dedi perihal anak-anak nakal yang dikirim ke barak TNI. Dan ada statement bapak ini yang bikin aku tuh greget ya. Sebenarnya aku Sama, tuh gak mau saya bahas si juga bapak greget. ini, tapi lama-lama kok malah riweh gitunya. Rencana KDM itu Rusuk. yang memasukkan anak-anak nakal ke barak itu sebagai bentuk putus asa. Begitupun orang tua yang mengirimkan anak ke barak TNI adalah sebagai bentuk putus asa karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Iya, Itu gitu. katanya. Aku pengen tanya sama si Bapak Adel, Bapak kenapa menyekolahkan anak dari kecil sampai SMA? Sebagai bentuk putus asakah karena tidak mampu mengajarkan di rumah? Enggak kan? Kalau misalkan selama ini Tidak ya tahu ada diri aja, anak-anak itu si Adel pelajar mah. yang melakukan tawuran atau geng motor, itu biasanya ditangkap sama polisi, habis itu dipanggil orang tuanya dan diserahkan lagi kepada orang tuanya, lalu terulang lagi. Tapi dengan mengirimkan anak ke barak TNI, tujuannya si anak lebih bisa disiplin, lebih bisa menghargai diri sendiri, lebih bisa menghargai orang lain. Seperti itulah. Nggak hanya ditangkap terus dipulangkan lagi ke orang tuanya, enggak, tapi benar-benar dididik gitu loh. Tapi tetap belajar. Kalau memang menurut Bapak Adel ini Si Adel mah melanggar itu HAM, mencari coba panggung deh aja ya Bapak guys ya. cek di pesantren. Nggak bisa dipungkiri ya, sebagian orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren itu bukan semata-mata supaya anak itu paham tentang agama. Nggak semuanya. Tapi sebagian orang tua itu mengirimkan anaknya ke pesantren supaya apa? Supaya dididik kedisiplinan. Biasanya Yang saya heran orang itu tua yang mengirimkan kenapa anaknya ke pesantren, sekolah kebangsaan anaknya itu kecanduan ya HP, yang didirikan anaknya oleh yang Prabowo malas, anaknya itu yang tidak pembangkang, anaknya yang
sering Kritik keluyuran sama si Adel itu gitu ya. dimasukkan ke pesantren. Kan sama Tujuannya gitu apa? ya pendidikannya. Supaya biar mandiri, supaya disiplin. Jadi tidak semua orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu supaya paham agama, enggak semuanya, tapi memang ada yang tujuannya ke sana gitu loh. Kan hampir sama, cuma kalau di pesantren mungkin ya pembelajaran tentang agamanya itu lebih banyak. Aku kasih saran aja ya Pak Adel. Gimana kalau Pak Adel itu ikut ke barak? Sekalian Bapak Adel Pak. itu ngecek Setuju, Pak. mereka itu diperlakukan seperti apa oleh para TNI. Ya, biar nggak riuh. Iya, Pak. Karungan. Ambil contoh Nah, ini beberapa ada tuh, di TV. si ya, Adel diundang Nusantara lagi di TV. Nah, namanya Ini itu tanggapan mengabulkan Bapak ini. apa namanya cita-cita dia, emang cita-cita dia pengen diundang di TV. Benar. Yang lumayan, ya kan, dapat duit transport, dapat Iya. duit tapping. Mm-mm. Coba, nih ya, lu ngomong, ya kan, gua bahas. Nggak usah pengacaranya KDM, nggak usah KDM. Lu debat sama gua istilahnya patahin semua argumen-argumen lu, Nah. ya. Lu ngomong, langsung gua patahin. Langsung sikat. Beberapa guru itu bahkan dipidana karena waktu itu kalau nggak salah bahkan memotong rambut. Siswa saja itu udah memenuhi unsur pidana. Nah, begini deh, emang Sikat, namanya Pak. potongan rambut itu tidak mempengaruhi masalah kecerdasan seseorang, ya. benar. Tapi yang ditekankan di sekolah itu masalah mentaati peraturan, bukan soal model rambutnya, ya. Gondrong kayak cepak kayak botak kayak itu mah terserah. Iya, Tapi soal mentaati peraturan. Kalau peraturannya harus pendek, ya berarti pendek. Jadi kalau udah ada peraturan, ya harus ditaati. Yang nggak taat, ya harus dihukum. Dan hukuman itu ya disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah itu. Nggak usah dibawa-bawa ke pidana. Mikir, Adel siapa? anak lu nggak usah disekolahin kan? Nah, ini secara bersama-sama terstruktur, ada perintahnya, ada surat perintahnya, ada pelaksanaan di lapangan dan terjadi. Dibotakin, terus suruh merangkak di tanah-tanah yang kotor. Lu lihat video yang mana? Ah. Yang melayap di tanah kotor, nggak ada di video barak militernya Kadema. Yang lu lihat itu videonya Denny Cagur, anaknya belepotan lumpur. Iya, betul. Makanya kalau ngelihat video itu dilihat akunnya Adel. Dan sebagainya. Cuman di atas itu semua, pasalnya jelas kok 76A itu yang berbau-bau militer itu dilarang. Melibatkan anak ya di bawah 18 tahun. Nah, Mau bau militer, lu bau. Nih, Pramuka juga berbau militer. Paskibra juga berbau militer. Nah, Apalagi Paskibra yang ngelatihnya udah jelas militer. Terus ke depannya itu pengibaran bendera sang saka merah putih. Siapa yang mau ngelatih? Lu yang mau ngelatih. Ada yang terhormat. Susah ngomong orang botol ini. Terus masalah pasal nih, gue jelasin ya sama lu nih ya. Ya, di pasal itu berbunyinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer. Jadi intinya tidak boleh melibatkan anak untuk urusan militer. Ini mah kebalik, Adel. Yang dilakukan KDM itu terbalik, yaitu melibatkan militer untuk Emang gak tahu urusan diri si Adel. pendidikan anak. Paham kagak sih? kacau Indonesia Masih punya kurang paham? Gua ulang. Yang dilarang itu melibatkan anak untuk urusan militer. Ya. Melibatkan anak untuk urusan militer. Yang dilakukan KDM adalah melibatkan militer untuk urusan anak. Masih kurang paham juga? Kurang. Sekolah lagi lu di sono. Mana ke lu di Beirut ke di Lebanon ke sono sekolah lu biar ngerti. sebetulnya itu sudah bisa paling nggak menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memproses pidana. Kan harusnya ada ahli ya, atau mungkin seorang trainer yang certified yang mendampingi proses Sahabat selama di gitu barak ya itu. sih. Ini juga orang TV-nya nih, ikut-ikutan pola pikirnya kayak si Adel. Iya ya. Segala Itu. harus ada ahli ya, emang Pembawa disitu kan acaranya ahli emang semua. rada geblek. Ya? Psikologisnya ahli, psikolognya ahli, gurunya ahli, semuanya itu ahli-ahli itu ngumpul di situ. Makanya main ke sono, jangan cuma ngomong doang. Ahli, semua juga ahli. Kalau nggak ahli mah nggak bakalan dilibatkan, termasuk para pelatihnya. Itu udah profesional. Paham nggak sih? Gua pernah ikut barak militer, paham nggak? Di perusahaan gua pernah di barak militer kan.
Semua karyawan wajib. Jadi mereka itu emang profesional para pelatihnya. Paham ente? Nggak ada Bener, itu iya. sisa-sisaan di barak militer. Tidak ada, Nggak ada yang- itu merakak-merakak di tanah kotor. tuh, tidak nggak ada. Nah, kalau ada yang masuk, baru ada. Ada, Khusus pasti. buat lu. Nah, Khusus. ini mesti pasal 59 Khusus buat si Undang-Undang Adel ya, RUU. yang bisa Itu merangkak-rangkak memang gitu. ada diatur mengenai perlindungan khusus kepada anak. Itu caranya diberikan Ini kepada tim anak dengan perilaku pengacara, sosial yang pembawa minimal. acara sama si Adel Ada ini aturannya sama-sama sebetulnya gitu. dalam undang-undang perlindungan anak. Dalam Sisdiknas, undang-undang Sisdiknas juga diatur mengenai, udah lengkap sebetulnya aturan-aturan itu. Cuman saya nggak tahu kenapa KDM ini kok nggak melihat ke sana. Lu yang nggak ngeliat ke sana, Adel. Lu pernah ngeliat ke barak? Hah? Lu pernah? Nggak pernah. Lu mah semua itu sudah dikaji, Semangat, Pak. Semangat, Adel. semangat. Dari sudut apa namanya itu hukumnya, dasar hukumnya, semua udah dikaji. Cuman lu mah nggak diajak waktu kajian. Ribet kalau ada lu. Ribet. Semua udah dikaji, termasuk pasal-pasal yang lu sebutin itu gue yakin udah dikaji. Ya kan, memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan sosial khusus. Nah, makanya di Barakat itu bentuk perlindungan, Adel, supaya ya. mereka tidak lagi terkontaminasi ya, dengan hal-hal yang negatif seperti tawuran, narkoba, geng motor, ya dan lain sebagainya. Sabar, Masuk sabar, ke barak sabar, itu sabar. termasuk perlindungan, bukannya diliarkan. Sekolahnya di mana ini si Adel? Gua rasa sedih ini guru-gurunya si Adel ini. Karena apa? Karena punya murid yang gagal kayak begini pola pikirnya. Aduh, Sedih gua rasa. aneh. Terus itu istrinya sama anaknya apa nggak malu ya? Pasti Buat malu dia. Malu banget itu pasti. Nasib ya. Punya bapak seperti Ibu, itu ya. Nah, nasib punya bapak dan suami yang kayak begitu. Yang sabar ya Bu, ya. Sabar. Nah, yang sabar ya. Ini ujian. Punya Ujian. bapak kayak begitu. Alder versus netizen Indonesia. Kita tunggu sampai di mana. Kita saksikan. Nah, kabarnya ya tim kuasa hukumnya KDM akan melaporkan balik Anda. Siap-siap Anda. Siap Adel. Langsung kita tanyakan. Oke, kepada nah yang ini di sebelah penjelasan saya. Adel Anda ketika warga ditanya. Ya, KTP Bekasi. Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi. Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau Ini nggak orang berani. bukan orang Jawa Barat Ini kok. terkait dengan supremasi. Berani banget gitu ya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya rehstab lah. Bukan orang Negara Jawa Barat kekuasaan. beraninya melaporkan dan anaknya pun tidak pernah masuk Baik rakyat jelata, ke barat. bahkan pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya Ada apa gitu ya sama si Adel ini? Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini Sekonyong-konyong gitu ya. anak manusia, itu Tidak ada artinya asap payung hukum yang kalau kuat. tidak ada api Saya boleh gitu tahu ya. profesi Anda sehari-hari, Pak Adel? Pasti Saya ada bukan udang di balik pembawa batu di Jakarta. gitu ya. Atas paham Jadi- betul hukum ya. Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi terutama anak Anda daerah. tidak ikut masuk barat. Oh tidak, jangan sampai, jangan Oke, sampai. Anda Itu punya Anaknya pun putra-putri, tidak punya pernah masuk usia barat sekolah. gitu. usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barat? Enggak ya? Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya mas guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka. Nah, itu urusan Anda, urusan Anda. Pembarakan itu sebetulnya Yang kurang suka siapa? antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau Guru salah satu mana? guru barak militer. Kenapa sih tiba-tiba kok Anda tergerak untuk melaporkan Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dengan tanda petik ya gebrakannya Ya. yang viral juga melalui media sosial? Jadi ada satu pasal nih di Pasal Undang-Undang lagi. Anak itu di pasal 76H itu setiap orang dilarang melibatkan anak dengan urusan yang berbau-bau militer. Nah ini Militer ancamannya lagi. di pasal 87-nya itu ancamannya 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Nah ini kan anak-anak ini yang dibarakkan di militer ini anak-anak yang dibarakkan ini mereka kan dimasukkan dalam barak militer, dipakein baju tentara, Ya. kepalanya digundulin, lalu disuruh merangkak Oke, di bentar. tanah. Selanjutnya ada yang menarik dari video selanjutnya gitu ya. Ada yang mengetahui gitu ya. Ternyata
si Adel ini dari kader PDIP, simpatisan PDIP gitu ya. Dan bahkan saat melapor ke Bareskrim Polri gitu ya, si Adel ini mau diberikan pengacara terbaiknya gitu ya oleh kader PDIP. Ternyata ada satu lagi gitu ya yang mengetahui. Ternyata sejak tahun 2016 ada yang mengetahui ini dulu gitu ya. Kita akan langsung saksikan seperti apa gitu ya. Oke, langsung aja check it out. Nah, mun geus kieu dek kumaha Nah, ya, Bapak siete, Adel Setiawan. Kan Bapak Adel atos keukeuh ya bahwa Bapak aing teh ngelanggar hak anak atau eksploitasi anak. Jadi dilaporkan Bapak aing teh atau Kang Deddy Mulyadi teh ka Bareskrim tentang kebijakan membawa anak ke barak militer teh ya. Sebenarnya masyarakat Jabar geus loba Banyak, kabeh tapi nyangan loba itu masyarakat banyak. Jabar anu geus geremat ka Bapak Adel teh ya. Ya sudah genemat banget. Aya ngelaporkan balik tapi iya ya aya ngawakilan masyarakat. Ada bukan seseorang. Ada dari pengacara terbaik Kang Deddy Mulyadi ya, dari Jabar Istimewa yang mendukung kebijakan itu. Bukan mendukung, yang akan melaporkan si Adel ini, yang akan melaporkan balik ke polisi, ke Bareskrim gitu ya, atas pencemaran nama baik. Si pengacara ini dulu pernah menangani kasus Pina ya, yang dipelopori oleh Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Nama advokatnya ini advokat Otto Hasibuan gitu ya kalau nggak salah. Ini waktu dulu zaman kasus Pina Cirebon itu ya. Nah sekarang mendukung dan akan melaporkan si Adel ini balik ke Bareskrim Polri. Nah kita akan saksikan si Adel ini, kita tunggu sampai menjadi baju oranye gitu ya. Oke, karena kita akan saksikan seperti apa si Adel kalau dilaporkan balik gitu ya, apakah akan menjadi baju oranye atau tidak gitu ya. Kita akan tunggu Adel, nantikan ya. Siap-siap kamu tuh Adel. Jadi dilaporkan Bapak aing teh atau Kang Deddy Mulyadi teh ka Bareskrim tentang kebijakan membawa anak ke barak militer teh ya. Sebenarnya masyarakat Jabar geus loba teu kabeh tapi nyangan loba itu masyarakat Jabar anu Semuanya geus geremat ka Bapak Adel teh ya. bukan geremat lagi. Hayang ngelaporkan balik tapi iya ya aya ngawakilan masyarakat Jabar, pengacara Peradi siap melawan. Oh iya, pengacara Peradi ya, Siap ngelaporkan yang Bapak Adel. yang diketuai oleh Otto. Jadi Bapak Adel kade Pak ieu Otto mah itu. bilih jugjug aya ngirim acuk ka Pak Adel anu oren geuning. Siap-siap, ada paketan gitu ya Pak Adel. Tapi non saya mah melaporkan atas dasar A B C D E F G. Enak Bapak Adel ngelaporkan Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi atas nama non orang tua siswa. Hai budakna Bapak Adel eueuh di ditu. Nya, kade Pak Adel lah siap-siap we. Siap-siap, paketan datang. Ieu ngangge acuk oren. Pantesan si Adel Setiawan kamarinya wani ngalaporkeun ka KDM. Ada yang tentang mengetahui kebijakan ini KDM nih. anu ngasupkeun Dengerin, budak dengerin, nakal dengerin. ka barak militer. Sim kurang yang pernah ngabahas pasti ya aya aktor di belakang layar atau aya naon istilah nama the man behind the gun. Pek teh salah kamari aya pernyataan ti anggota DPR fraksi PDIP ngomongkeun cenah dek mantuan si Adel Setiawan ku cara memberikan pengacara terbaik demi memperjuangkan keadilan rakyat. Emangnya Pak KDM gitu eta memasukkan budak kabarak militer lain untuk rakyat asal lieur eta Pak Adel ngalaporkeun terusan aya rek dibantuan ku fraksi PDIP. Geus jelas nama jadi nu di belakang layar si Adel Setiawan mata kuani ngalaporkeun KDM teh Catat itu ya. tersalah deui nya eta
Ya, aktor-aktor intelektual nama Nah. anggota DPR keneh dengan khusus di fraksi partai PDIP. Yang menolak Cirian itu lah. Tegas siapa tegas jelas gitu ya? grup Wonosono mah tiap aya pemimpin anu balik teh. Kalau PDIP lah istilah namanya jelas nama. Tiap aya pemimpin anu balik teh pasti kontra, selalu kontra. Eueuh guna lah PDIP mah. Halo guys, apa kabar? Nah, ada yang Salam mengetahui sehat nih selalu ya. di tahun 2016. Terkait masalah Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri ya. Masalah anak nakal yang dikebarakan oleh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulas kilas balik tentang Adel Setiawan di tahun Ya. 2016 ya. 2016 gitu Ini ya. dia, baca sendiri ya. Oke, Ketua Umum HMI sebut pelapor SBY aktif PDIP. Pengurus himpunan mahasiswa Islam. Dia merujuk pada mereka yang mengklaim sebagai forum silaturahmi alumni. Sebenarnya saya menyangka bahwa yang beliau mengatasnamakan secara terkait dalam PBHMI. Mulyadi menuturkan bahwa dia sempat mencari tahu siapa orang-orang yang mengaku alumni HMI. Dia akhirnya Mulyadi menyatakan bahwa mereka sekarang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, Anda juga bisa melihatnya langsung di tayangan video Kompas TV di YouTube-nya ya. Ini linknya ya, kalau nggak percaya nih. Kalau gitu kan Suaranya saya ada penasaran langsung. begitu. Langsung aja kita Yang menarik simak adalah ini. dalam pelaporan Langsung aja simak. kelompok yang dibawa di sini yang Anda bawa juga adalah dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, betul begitu ya. Dan langsung mendapat tanggapan dari HMI sendiri, Ketua Umum HMI berada di sini. Ini waktu Melihat 2016 dari kelompok melaporkan ini dan SBY HMI, mungkin Anda yang bisa ada menjelaskan pernyataan di mana nggak tahu pernyataan hubungannya apa gitu dengan ya. HMI pusat di sini. Kami nggak ada hubungannya dengan Ya, saya berikan kesempatan pada Pak Mulyadi untuk menjelaskan terlebih dahulu. Mas Adel, silakan Pak Mulyadi. Sejauh ini yang memiliki hak untuk mengatasnamakan secara institusi untuk di jajaran HMI aktif itu ada pengurus besar himpunan mahasiswa Islam. Di bawah HMI, PBHMI itu ada Batku dan ada cabang-cabang. HMI-nya pun tidak Kemudian di tingkatan alumni yang memiliki Tidak tahu legalitas siapa formal si Adel itu Korps ini. alumni himpunan mahasiswa Islam. Itu KAHMI dengan koordinator Prof Mahfud MD. Di situ ada Bang Anies Baswedan, ada Bang MS Ka'ban, kemudian ada Yunda Reni Marinawati, ada Bang Viva Yoga Mauladi. Itu yang mereka punya legalitas formal. Dan kita tidak pernah memanfaatkan organisasi ini untuk mendukung calon-calon tertentu atau HMI-nya pun tidak mendukung gitu ya pelaporan untuk tersebut. mengadukan orang atas hari nama itu. institusi kecuali institusi kita yang dicatut. Oke. Yang dicemarkan atau kami yang dicemarkan, itu baru kita memanfaatkan organisasi ini untuk melaporkan atau mengadukan seseorang. Oke. Tapi ketika untuk persoalan yang lain, saya kira Bang Adel tadi coba kita lihat legalitas formalnya, apakah mereka kan dipertanyakan karena legalitas ada koordinator, ada formalnya sekretaris, segala seperti macamnya. apa. Kalau mereka memiliki legalitas hukum gitu. Oke, nah, Mas Adel, mungkin penjelasan dari Anda sendiri mengapa forum inilah yang Anda gunakan untuk melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal ini. ini memang kami ini nggak ada sangkut pautnya dengan PBHMI Banyak maupun berbelit-belit kan. Oke. Makanya kami pakai dari nama kami saja jelas Forum Silaturahmi Alumni. Ya kan jadi Memang forum ada silaturahmi. KAHMI, ada PBHMI, dan kami nggak terafiliasi dengan mereka. Ini hanya forum individu alumni HMI yang jadinya punya visi dan alumni pemikiran sama kemarin terkait dengan dulu kondisi bilangnya keamanan di Jakarta. Forum Oke, HMI. jadi memang tidak terkait secara langsung, aktivitasnya pun tidak terpantau secara langsung oleh HMI, tapi seluruh anggotanya adalah alumni HMI. Gitu. Alumni. Seperti saya, contohnya saya Ketua Umum HMI Cabang Jakarta tahun 2007, Sekretariat Jalan Bunga. Dan saya tahun 2009, saya pernah menjadi Ketua Komisi Hukum dan HAM PBHMI. Nah, sejak Februari 2016 kemarin saya sudah tercatat sebagai alumni menurut ketentuan anggaran dasar di HMI. Oke, Jadi berarti secara legalitas saya berhak dong menggunakan secara pribadi menggunakan alumni HMI karena memang saya alumni HMI. Oke. Nah, terkait legal formal, pasal 27 Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa segala warga negara
punya hak yang sama dan kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, kami melihat demo-demo kemarin itu ada indikasi ditunggangi. Oke. Itu makanya kami mengeluarkan sebuah forum lah, membuat sebuah forum untuk menjaga supaya kondisi aman, nyaman, damai dan Nah, saya tuh penasaran forum silaturahmi generasi ini gitu. Ternyata ini didirikan oleh DIY Yogyakarta, tidak ada forum silaturahmi lintas generasi itu gitu ya, oleh yang didirikan si Adel. Undang-Undang Perlindungan Anak Ini denger ini di pasal 76H itu sang komandan kita kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Kaji. Gitu. Ini kan terkait dengan pidana. Oh ya, ya Adel, nggak lah, aing mau ngalatih di budak pas di berakanya. ulah sini ku si Adel Latihnya ku TNI jeung Polri, eta berbau militer. Namun lain salah di puskap atau kita lari atau kumaha. Iya. Kayak aing bisa dipidanakeun euy. Jangan. Kayak aing mau bisa nyatu anak pamajikan aing, mah mau aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we ti ormas ya. Ormas. Terus pelatihna Mang Adel. Pelatih baris-barisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Geus lah aing mah pusing tah. Sok kitu we tah barudaknya. Bantuan mikiran hak aing lieur. Sarua aing lieur. Paramek aing pusing. Lucu juga ya komandan kita. Nah, jadi seperti itu ya persoalannya. Jadi sudah tahu gitu ya, sudah paham dan sudah mengerti gitu ya apa yang ditargetkan oleh si Adel ini. Ya, semoga aja pasukan Jabar Istimewa yang dipelopori sama pengacara tersebut ya, semoga aja bisa membuat gebrakan gitu ya kepada si Adel ini gitu ya. Semoga aja dapat kiriman paket yang sangat spesial dari Bareskrim ya. Udah greget saya juga Pak, aduh. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang udah support dan memberikan arahan dan motivasinya. Saya pamit undur diri dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Saya hanya orang biasa. Semoga ini membuat motivasi dan inspirasi bagi kita semua gitu ya. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, bye bye.